Makanya kadang ada orang yang bilang Mahal ini lagunya gitu-gitu terus ya. Atau ada beberapa lagu yang di koma ini kan Rinduku Rindu gitu, kayak Bermimpi, itu kan lagunya berbeda dari Mahal ini biasanya, tapi terdengar Mahal ini. Nah, nadanya gitu-gitu mulu loh, atau enggak lagunya gitu-gitu mulu loh, oh terima kasih, malah gue berterima kasih karena saya bisa membuktikan bahwa yang kamu dengar ya Mahal ini bukan orang lain gitu. Ke Bali. Gue ke Bali sih. Ke Bali juga sama? Ke Bali bukan ke pantai tapi ke rumah. Oke. Lebih menikmati suasana rumah sih. Kalau di sini kan nggak mau di rumah mau di mana kayak tetap wawing gitu nggak sih suara motor. Kalau situ iya tapi lebih rasa rumah gitu. Gue nggak pernah ngerasa besar sih itu. Cuman mungkin yang ngerasa kayak gue lebih ditauin orang. Sekarang gue tiba-tiba di TikTok searchingnya Mahal ini semua. Itu saat lagu Sisa Rasa sih. Itu ada satu momen gue nyanyi di depan, harusnya depan presiden saat itu, tapi presidennya nggak bisa datang. Presiden waktu itu ya, bukan yang sekarang. Itu nggak bisa datang, terus gue nyanyi Indonesia Raya. After itu nyanyi Sisa Rasa. Nah situ tuh mulai naik tuh. Terus isu-isu yang nggak baik pun dinaik-naikin sama orang kan. Waktu itu gue pakai baju yang terlihatnya adalah kulit, padahal itu bukan kulit. Nah itu approve dari pihak acaranya. Kan biasanya baju kan kita ngasih confirm ke pihak acara dulu. Nah itu kayak gitu. Terus bajunya tuh kayak ada warna hijau, terus ada kulit, kayak kelihatan kulit padahal bukan kulit gitu. Itu stylist gue agak stres sih waktu itu. Menurut dia, gue dihujat nih sekarang nih. Karena waktu itu emang acara pemerintah. Cuman emang itu approve dari pemerintah, dari orang pihak acara bukan gue gitu. Tapi waktu itu gue ngerasa kayak enggak, gue harusnya diginiin, sedih gitu. Selalu kalau setiap manggung, entah itu opening, entah itu ada beberapa di opening visual yang musiknya tuh pasti ada bali-balinya gitu. Walaupun saya kayak sedikit efek-efek gitu, mungkin orang nggak ngeh, tapi gue pasti masukin. Semua orang kayaknya. Tapi pernah gue di satu podcast, cuman kakak itu cuman yang bilang, enggak kok kamu sweet. Gue langsung kayak, hah? Sweet? Dalam hati gue kayak, wow terima kasih gitu, karena menurut gue emang udah ada di titik gue pasrah deh orang mau ngira gue gimana, karena emang bawaan dari lahir mau gimana dong gitu. Jadi kejutekan muka gue itu gue nggak pernah dengan sengaja gitu, kayak emang kayak gini. Kadang tuh gue pernah gini nih, oh iya, gue langsung di kepala gue tuh, gue salah ya gitu. Dan itu tuh nggak pernah nggak pernah gue niat untuk kayak gitu. Dan gue nggak sadar. Nah, kesadaran itu tuh biasanya bikin gue nyesel. Kok tadi gue gitu. Harusnya nah itu bikin gue berulang-ulang kali untuk berpikir, bisa sampai rumah gue kepikiran. Mau ketemu orang itu lagi tuh jadi takut. Ini gue dikira ini apa nggak. Jadi maaf ya semua teman-teman yang ada di sini mungkin pernah menilai Mali ini anjir lu jutek banget. Nggak pernah niat gitu. Emang gini makanya. Jadi gue waktu SMA, SMP, gue ngerasa kakak kelas tuh beberapa kayak nggak suka sama gue, mungkin karena gue jutek banget kali ya. Jadi gue waktu SMA gue diem mulu, gue jarang ke kantin. Kalau ada kakak kelas tuh gue jarang ke kantin. Karena gue takutnya tuh gue takut dikira gue nantang nyolot gitu, karena emang gitu. Dan gue tuh kalau jalan dulu begini. Gini, emang gini. Karena dulu waktu kecil mama tuh punya sanggar fashion, catwalk gitulah. Selalu begini catwalk tuh. Dulu tuh gue diajarin tuh kayak gini jalan, maksudnya gini. Dan dulu tuh gue gini, sampai ada sesuatu negor, papa atau siapa, guru, jangan gini gitu. Tuh gue nggak pernah maksud buat begini gitu. Karena emang jalannya gitu, gimana dong gitu sih, kayak bingung lah hidup gue ini. Kebiasaan aja ya? Karena lebih kontrol lah? Ketemu fans lo gitu, pendengar lo, lebih banyak senyum mungkin ya Tuhan? Berusaha untuk banyak senyum iya, tapi mengkontrol itu kadang nggak bisa gue kontrol. Karena kadang muka itu keluar sendirinya. Ada orang di TikTok gitu ya, nge-cut gitu, muka gue lagi senyum-senyum sama keluarga gue, kayak sama Putri, Enjan, Iki, Ferdi gitu. Terus tiba-tiba sebuah senyum gue langsung gitu. Gue kayak, kok
kok gue gitu ya, kita nggak pernah niat begitu soalnya. Jadi ya udah dia datang dengan sendirinya. Sebenarnya 50-50 ya kalau dengerin hal yang kayak gini, karena ada beberapa orang juga di saat gue tanya hal yang sama, dia tuh malah ngomong, enggak kok, gue nggak ngeliat lo dari segi itunya, menurut gue segi itunya udah bukan hilang, punya tempat sendiri gitu. Ngerti nggak? Jadi menurut gue kalau berat sih enggak ya, karena kebetulan saya bukan juara 1 ya. Jadi saya nggak ngerasa berat. Ngerti nggak sih? Kayak gue dulu malah berharap untuk gue nggak jadi juara 1 ya, emang nggak harapan gue juga gitu. Karena mungkin kalau gue juara 1 akan berat banget jadi hidup gue kayaknya gitu. Untungnya alhamdulillah gue juara 5 gitu kan. Mensyukuri juara 5 tuh gue ngerasa lebih leluasa untuk gue ngapa-ngapain sih, nggak tahu ya. Karena fans idol tuh cukup dar nggak sih? Cukup Fanatik bisa dibilang fanatik? Iya, bisa dibilang kayak gitu, lumayan lah ya. Tapi kadang memang ada fans musiman juga sih. Ada juga fans yang terus-terusan dari dulu tuh ada. Gue punya fans yang dari dulu ada. Fans yang datang dan pergi juga ada. Jadi ya gue udah terbiasa dengan hal kayak gitu. Dan fans yang misalnya ngefans sama yang A, ngefans sama aku juga tuh ada juga. Dan itu menurut gue gak masalah sih. Cuman di saat gue jadi juara 5 tuh kayaknya gak terlalu tertekan itu sih. Coba tertekannya kadang sama netizen aja, bukan sama fans sendiri sih, kalau gue. Nah, perbedaannya adalah saat gue idol, gue tidak merasa bebas ya tentunya. Pasti diatur, terus pasti maunya kayak, Lini nyanyi ini ya, minggu ini, teman-teman semuanya minggu ini kita nyanyi dangdut gitu. Dangdutnya di jazzin, dangdutnya di popin, dangdutnya di blues atau or something. Gitu tuh, menurut gue kayak gue kurang suka kayak gitu sih. Gue nggak jadi diri gue sendiri ya, tapi itu benefitnya adalah gue bisa mengeksplor. Cuman kalau sekarang gue bisa mengeksplor tapi tetap menjadi diri sendiri gitu. Nah waktu itu juga gue ngerasa kan gue di kompetisi ini. Nah sampai detik ini gue nggak suka kompetisi. Misalnya ada nih kalau di fans tuh kadang kayak followersnya ini naik segini, streamsnya ini naik segitu, mal ini 1,9 billion, santai gitu. Misalnya tuh kayak gue ngerasa itu bercanda ya. Itu kayak gue kayak apa ya, angka tuh memang kadang memang ya pasti jadi pacuan, cuman kadang ngerasa agak risih sebenarnya kadang kayak gitu tuh, kayak nggak bebas jadinya. Maksudnya orang-orang tuh harus ngeliat jadi angka aku tuh kayak iya, jadi gue sebenarnya tuh kurang nyaman, tapi ya gimana lagi, gue suruh stop juga nggak mungkin kan gitu. Kayak streamnya segini, jadi baru menjatuhkan satu sama lain, wah belum tuh dia belum ini, kayak menurut gue nggak perlu sih kayak gitu. Karena menurut gue lagu dan orang itu punya masanya masing-masing. Mungkin sekarang gue lagi enggak, mungkin 2 tahun lagi iya, atau mungkin sekarang lagi iya, 2 tahun lagi enggak. Mungkin lagi ini kayak Iki kan alamak lagi meledak lagi gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Tapi setidaknya ya kita akan terus menjadi diri sendiri aja gitu. Jadi dikenal sama orang ya mahal ini gitu. Biasanya sih gue ngarang. Nggak sengarang itu, maksud gue nggak ngarang gini. Contohnya misalnya film gitu ya, ternyata filmnya itu adegan aslinya tuh cuman misalnya film pembunuhan gitu. Sebenarnya dia itu adalah based on true story gitu. Pembunuh kan bunuh terus apa kan kita nggak tahu ya dalamnya sebenarnya ngomong apa, polisinya agar lebih dramatis ngomong apa. Jadi ya dituanglah kosakata yang lebih dramatis dan sebagainya. Begitu juga lagu tuh juga kayak gitu. Jadi gimana caranya kalau gue tuh biar lagu gue walaupun based on true story tapi semua orang tuh relate gitu. Misalnya kayak tentang Sisa Rasa itu tentang mama kan sebenarnya. Tapi ada orang beberapa yang memang tentang percintaan juga gitu. Jadi gue tulis memang based on true story gue, tapi nggak belak-belakan gitu loh bahasanya. Mungkin lebih di bahasa aja sih yang diatur. Tergantung gue bisa nyanyiinnya. Enggak. Sebenarnya bisa. Gue yakin semua orang bisa nyanyiinnya dengan semua yang bisa nyanyi bisa dinyanyiinnya dengan versi mereka masing-masing. Tapi kalau nggak nyentuh ke hati gue, mau itu notasi atau lirik, gue sih akan nggak ngejadiin itu lagu ya biasanya. Kayak serak-serakan aja sih. Gitu. Kadang orang tuh atau musisi atau aktor aktris tuh menurut gue tuh harus punya atau public figure deh. Public figure tuh harus punya jati dirinya dia gitu. Makanya kadang ada orang yang bilang mahal ini lagunya gitu-gitu terus ya.
Atau ada beberapa lagu yang di Koma ini kan Rinduku Rindu gitu, kayak Bermimpi, itu kan lagunya berbeda dari Mahal Ini biasanya, tapi terdengar Mahal Ini. Nah, itu yang perlu dicari gitu. Nah, ada orang beberapa ngomong kayak, nadanya gitu-gitu mulu loh, atau enggak lagunya gitu-gitu mulu loh. Oh, terima kasih. Malah gue berterima kasih karena saya bisa membuktikan bahwa yang kamu dengar ya Mahal Ini bukan orang lain gitu. Itu sih. Signature-nya tuh yang harus dicari dulu, harus jadi jati diri dulu di panggung. Misalnya pakai baju apa gitu. Ya dulu misalnya gue kan suka korsetan, kalau nggak korsetan gue suka pakai glove atau gue suka streetwear gitu-gitu kan kalau di stage kan. Dimana saat masa itu tuh orang-orang lagi pakai gaun, dress waktu itu kalau nggak salah di festival tuh beberapa gitu. Nah, yang kayak gitu tuh jadi salah satu signature-nya Mahal Ini kalau dia manggung ya dia akan seperti itu gitu loh saat itu gitu. Bandnya tuh seperti apa sih kalau Mahal Ini manggung tuh musiknya kayak apa sih live-nya, nah gitu. Jadi harus punya signature sendiri gitu. Oh ada pasti. Yang mana nih? Itu agak plot twist. Jadi judulnya itu Kemarilah Tenang, tapi nyanyiin nggak tenang. Bener-bener susah banget itu lagu sumpah. Jadi kan ada nih lagu untuk yang bersamanya itu lagu tinggi banget ya. Wah gitu kan. Nah itu orang-orang bilangnya lagu pencabut nyawa kan, karena itu emang tinggi kan. Tapi orang-orang tuh nggak sadar bahwa Kemarilah Tenang ini lebih mencabut nyawa menurut gue. Nadanya notasinya rapet. Iya, lihat hari-hari bener-bener rapet terus tinggi ke belakang tuh dinamikanya naik gitu. Jadi rapet banget terus dinyanyiinnya tuh bener-bener. Nah ada yang beberapa gue kalau di recording udah pasti bisa kan, diem nggak ngos-ngosan yang kalau kita lagi jingkrak-jingkrak kan. Itu gue ada yang nyanyiin tuh dari verse 1B gitu ke chorus tuh satu nafas tuh. Nah kalau nyanyiin asli tuh kayak wah mati aku gitu. Itu susah banget sih itu lagu bener. Koma itu adalah mencerminkan bahwa Mahal Ini itu tidak akan berhenti dalam berkarya. Bukan hanya tidak berhenti dalam berkarya, tapi ya alhamdulillah ya kayak kalian bilang nama gue tadilah atau nggak lagu-lagu gue udah dikenal orang. Nah gue berharap semua itu akan terus berlanjut sampai kapanpun itu, karena gue punya dreams menjadi orang yang besar, menjadi orang yang berpengaruh tuh dalam arti dalam musik, dalam segi fashion atau apapun, kayak Mahal Ini pakai ini, kita pakai ini, jadi berpengaruh gitu loh, orang berpengaruh. Ya kayak gitu sih. Terus musik-musik juga di saat gue udah memutuskan mungkin gue untuk ya udah gue sama keluarga aja gitu, atau gue di balik layar deh gue jadi produser aja misalnya gitu. Lagu-lagu gue tuh akan terus berkumandang sampai kapanpun itu. Sebenarnya itu meanings Koma sih. Dan Koma itu udah ditulis dari 2023 di saat Fabula ada. Sebenarnya Koma udah ada judulnya, bukan lagunya. Terus terus kan Koma tuh artinya jeda kan, jeda dalam tulisan gitu kan. Nah itu jeda dalam kehidupan gue, dan gue nggak pernah menyangka bahwa jeda itu beneran ada. Hiatus kemarin itu tuh beneran ada gitu. Jadi oh ternyata mungkin Allah emang udah ngasih jalannya begini. Jadi emang harus jeda dulu, koma dulu, baru dilanjutkan lagi sekarang ceritanya gitu. Jadi gini kan Fabula itu artinya story ya. Jadi gue nyeritain semua based on true story, semuanya itu Fabula itu. Dan berlanjut pada Koma-Koma juga begitu. Semuanya itu adalah lagu-lagu yang memang pernah gue rasakan. Dan pun ada lagu yang memang gue remake, dan itu remake kan gue pilih sendiri karena memang semua ada ceritanya di balik hidup gue gitu. Jadi gue pengen ngerasain orang-orang yang dengerin Koma ini, selain Mahal Ini comeback dan Mahal Ini nyanyi kembali, selama gue hiatus itu mereka dengerin cerita-cerita gue yang gue alamin kemarin-kemarin ini gitu. Kayak misalnya Kemarilah Tenang yang gue bilang lagunya Kemarilah Tenang tapi nyanyiinnya nggak tenang gitu. Terus Rinduku Rindu itu kan kayak kangen dengan masa nyanyi dan kangen dengan semuanya lah gitu. Mimpi yang belum tercapai gue juga sebenarnya bingung ya, mimpi apa. Kayak sebenarnya gue pengen Koma ini aja deh dulu deh, banyak didengerin orang sih kalau gue. Soalnya kalau boleh jujur gue bosen sih nyanyiin Fabula. Bosen lah. Serius? Tapi sekarang nggak bosan. Karena kangen. Oh, oke. Karena kangen banget. Karena gue punya live session, bukan live session ya.
live waktu Lovecastra Kuala Lumpur, terus Fabula 2.0 itu tuh ada live-nya di YouTube gue. Gue tuh bener-bener ulang dari awal, gue dengerin saat gue hiatus. Dari proses marah-marah gue lah ada di situ. Gue marah-marah panggung samping ganti baju kenapa kayak gini segala macam kayak gitu tuh gue nonton, oh gue dulu gini ya, gue marah-marah emang nih orang tuh maaf ya. Terus gue nontonin, oh gini ya lightingnya dulu kenapa begini ya gitu, kayak gue nontonin semua, gue kangen banget dengerin bahwa dia kembali versi asli gitu. Karena kan kalau selama gue nyanyi kemarin tuh bener-bener setiap hari nyanyi kan, jadi lupa versi aslinya, jadi versi live doang yang diingat kan. Dengerin aslinya tuh, oh ternyata ada gini ya aslinya gitu. Walaupun bahwa dia kembali sebenarnya paling enak sih didengerin walaupun udah hiatus. Kenapa enak? Karena anak gue harus tidur pakai bahwa dia kembali. Gitu. Hah? Itu fakta. Itu real. Itu anak gue harus tidur pakai lagu bahwa dia kembali. Bener-bener harus pakai lagu itu. Misalnya, wah, gitu kan. Tiba-tiba, oh Tuhan, diem. Bener-bener diem. Jadi walaupun agak enek, gue waktu itu dari Jakarta Bogor, giung parah dengerin itu. Bener-bener berjam-jam dengerin itu bolak-balik Jakarta Bogor. Jadi ya udahlah. Nyokap gue. Sebenarnya kurang lebih sebenarnya sisa rasa kedua lah ya, bisa dibilang. Jadi ini tuh tentang kita yang sudah mulai mengikhlaskan, sudah mulai damai lah tentang semua hal itu, tapi menurut gue untuk orang yang kayak gue ini kayaknya akan selalu bersahabat dengan duka ya. Karena semua itu pasti selalu diingat, karena gue waktu recording aja gue harus ngerimain hal-hal yang pernah gue lewatin kayak gitu-gitu. Jadi gue pasti ya gue udah bersahabat dengan duka lah gitu. Jadi untuk yang bersamanya ini itu ditulis sama Ame, gue, produsernya Andi Rianto, Mas Andi gitu. Dan ya gitu sih, cukup sulit ceritakannya. Nyokap. Deket banget. Nyokap itu dulu sebelum COVID dia nemenin gue terus, cuman tinggal berdua doang di Jakarta. Terus dan tiba-tiba COVID, gue udah punya Melawan Restu saat itu. And then COVID, terus 10 harinya udah nggak ada. Terus akhirnya gue balik ke Bali, terus gue nggak mau balik ke sini lagi waktu itu. Nggak mau balik karena kan kayak berdua terus ya di Jakarta, terus di mobil apa segala macem tuh nyetir kita ganti-gantian gitu ke studio ke manapun gitu. Terus akhirnya gue nggak mau balik, tapi gue masih punya sisa rasa memang, tapi belum gue tulis secara benar gitu. Terus gue diingetin sama papa bahwa kayak kamu harus balik lagi deh, bukan ini yang mamamu mau gitu loh. Akhirnya gue emang belum mau balik juga, terus akhirnya gue tulis di rumah sisa rasa itu dengan Zoom lah sama orang yang ada di sini. Waktu itu sama Mas Keke, sama Mas Kitut waktu itu. Mas Kitut juga. Terus akhirnya nggak jadilah sisa rasa itu, kayak ada cuman beberapa kata yang menurut gue tuh kurang klik gitu di gue. Apa ya, gue udah lupa deh, pokoknya ada kata-kata yang menurut gue ini nggak banget kata-katanya. Yaudah gara-gara kata-kata itu gue balik ke Jakarta. Akhirnya jadilah sisa rasa, rilis, booming dia gitu. Alhamdulillah, tapi kalau disuruh balik, kilas lagi, berarti sisa rasa itu kan naik gara-gara nyokap nggak ada dong. Tapi kalau disuruh pilih, mau sisa rasa atau nyokap masih ada, ya nggak sih? Iya benar. Iya gitu. Emang perjalanannya begitu kan? Iya, itu gue udah berdamai lah dengan hal itu. Maksudnya gue udah, kalau dulu waktu sisa rasa naik tuh gue ada rasa sedihnya, kayak kenapa ya lagu ini naik gitu. Berarti lagu ini naik harus ngorbanin nyokap gue nggak ada dulu dong gitu. Dan gue ngerasa gue ditauin banyak orang, bukan di Melawan Restu, di sisa rasa gitu. Jadi kayak ada rasa hal yang nggak ikhlas gitu loh saat itu. Tapi sekarang udah mulai berdamai lah. Gue. Oke, kenapa lu pilih No Stress? Apakah sama-sama Bali? Selain itu juga pilihannya, selain sama-sama Bali, selain gue juga pengen teman-teman semua tahu bahwa Bali itu punya, bisa dibilang punya berliannya satu nih gitu. Nggak satu sebenarnya banyak, tapi itu pilihan gue gitu. Itu gue pengen ada nuansa yang berbeda dalam lagu Mahal ini. Bahasa Bali? Nggak bahasa Bali.
depannya bahasa Bali, meong, itu bahasa Bali. Meong, ale jabi kule, itu bahasa Bali. Itu lagu Bali, walaupun kata orang serem, sebenarnya itu nggak serem guys. Itu lagu anak kecil, itu nggak serem sama sekali. Terus gue pengen memang ada nuansa berbeda yang ada di dalam lagu gue, tapi tetap terlihat mahal ini gitu. Dan gue tuh sebelum ketemu sama No Stress itu bikin beberapa notasi memang. Like di rumah sama Iki gitu ya, terus Iki main PS, gue yang record suara gue sendiri kayak na gitu, misalnya kayak gitu gue cari di rumah. Terus gue akhirnya gue di Bali, terus gue naik motor abis padel sama Iki, gue record juga kayak gitu. Karena saat No Stress ketemu gue, dia tuh jawabannya udah sejadinya aja ya, maksudnya kayak Dia tidak antusias. iya, dia melihat mahal ini Biasa saja. biasa saja, tidak seperti yang kalian bilang tadi. Itu tuh tidak ada. Oke, pas ketemu mereka tuh, tapi gue seneng ketika dia ketemu mereka, gue ketemu mereka dan mereka ketemu gue tuh dengan respon mereka kayak itu tuh gue seneng. Jadi gue tidak merasa besar, ngerti gak lu? Oh, iya. Jadi gue ngerasa tetap hai guys gitu. Jadi santuy aja jadinya gitu. Emang siapa yang besar kan nggak ada kan? Abis itu ya udah kita ketemu. Terus kayak mereka tuh ngeliat gue kayak bingung gitu. Bingung tuh dalam arti lagu mahal ini kan kayak gini, lagu kita kayak gini, kita bikin apa ya? Nah itu yang kayaknya yang gue baca ya dari mimik wajah mereka tuh, ya dia bingung deh gitu. Nah akhirnya lama kita di tengah, dia di dalam studio bertiga, nggak ada yang berani memulai untuk mencari notasi dan chord dan lirik segala macam, nggak ada. Terus mereka bilang kayak, kamu tulis sendiri dulu ya, kita tulis. Gue kayak, gue nggak bisa lagi kerja kayak gitu dalam hati gue. Harus ada yang mulai nih kayaknya. Oke gini deh, Bli tolong dong kasih akun chord apa yang di pikiran kalian, gue bilang gitu. Mereka kasih chord, habis itu menurut gue kalau kalau gitu gimana? Terus dia iya, terus akhirnya kita lanjutin, saling ngelanjutin gitu. Nah karena gue ngebaca No Stress, makanya orang-orang mungkin bilang lagunya No Stress banget ya gitu. Karena selama itu gue ngebaca No Stress lagunya kayak apa, jadi gue nggak pernah membayangkan Mahalini itu ada di situ gitu. Jadi gue membayangkan ya gue nyanyi lagu No Stress tuh gimana sih gitu. Jadi makanya gue waktu nulis lagu itu tuh lebih ke No Stress-nya yang gue tulis gitu, karena biar ada experience bahwa Mahalini tuh nggak jadi Mahalini tapi tetap didengar Mahalini gitu loh. Terus akhirnya bikinlah notasi rinduku rindu gitu, itu ada di voice note gue waktu itu. Terus ada notasi ya meski dunia berubah, itu tuh sama No Stress juga bikinnya gitu. Jadi seru sih waktu itu juga. Terus nggak terbayang lagu ini akan menjadi yang seperti sekarang ini, karena demonya bener-bener simple banget waktu itu, gitaran doang gitu. Notasi dulu sih biasanya gue, tapi ada beberapa kayak sama Randy Pandu, gue sama Kak Randy, dia itu ada bilang kalau aku biasanya sih lirik dulu Lin, baru notasi. Nah kalau gue kebiasaan notasi dulu daripada lirik dulu. Kayak sama No Stress tuh gue catetin tuh liriknya setiap, karena kan gue tuh badannya 25 tahun ya, tapi otaknya 60 tahun kalau bikin lagu. Jadi gue suka lupa banget, kayak Kak tolong dong kalau nggak ada CCTV nih di record ya semuanya, karena gue suka nemuin sesuatu hal yang magic abis itu hilang. Magic terus dia hilang, lupa gitu, jadi harus di record dari awal gitu. Nah makanya pas sama No Stress ya dia gejreng kasih gue chord dulu, terus gue yang nyanyiin notasinya gitu. 100% sih peran gue, maksudnya ikut into banget ya, 100% ikut semuanya. Sama album yang sebelumnya? Sama album yang sebelumnya mungkin yang sebelumnya 95 kali ya, karena ada Bodeh Kembali kan. Tapi Bodeh Kembali juga sih itu di rearansemen dan notasinya diganti. Dulu kan oh Tuhan tolonglah bawa di, dulu kan gitu. Sekarang jadi oh Tuhan tolonglah gitu sih. Berarti album yang sekarang lo tuh punya full control ya? Full control. Sampai menutup mata pun itu semua kontrol gue sih. Maksudnya itu lagu udah jadi, tapi kontrolnya adalah kan dari musiknya, dari MV-nya,
Terus apa namanya Mencintaimu juga mau seperti apa lininya tuh waktu itu revisi sampai banyak banget. Mencintaimu tuh karena pengen suara Barcelona depan aja. Gue bilang bisa nggak suara choirnya Barcelona di depan banget gitu. Nah itu ternyata ada yang dikalahin, misalnya string bagian yang mana dimundurin biar choirnya di depan gitu. Terus yang banyak revisi adalah Rinduku Rindu, tuh revisinya 8 kali. Tintin? Kenapa emang dia? Enggak sih, tapi gue akui di album ini dia ngikut gue banget. Tapi di album sebelumnya gue pengen nendang dia sih. Hah? Di album, iya bener kata lo. Iya sih, ya kan? Enggak, tapi dia sohib sama gue. Sohib itu artinya dia bisa menerima gue bisa menerima dia. Oke. Gitu, enggak yang baperan gitu orangnya. Terus sebenarnya walaupun digituin tuh dia nggak baperan. Nah dia ke gue juga gue nggak baperan gitu. Di album ini tuh dia menerima gue banget. Mungkin dia percaya sama yang sebelumnya kali ya. Jadi di album sebelumnya itu ada judulnya Ini Laguku. Ya. Gue minta untuk gue tulis bridge-nya, notasinya bridge-nya gue yang tulis bridge-nya di situ. Liriknya full gue, bridge-nya gue gitu. Dia tuh nggak mau ada bridge. Gue bilang lagu ini harus ada bridge-nya, Tin. Kalau enggak kosong. Karena cukup putar waktu yang nggak terlalu ada bridge-nya. Gue bilang gitu. Dia kekeh nggak mau. Ya udah, gue bilang gitu. Gue mau ada, gue bilang gitu. Karena bridge-nya cukup catchy menurut gue. Ku tak mau kita berjarak tanpa menyapa, berubah menjadi hanya teman, gitu kan. Dan liriknya menurut gue di situ hook-nya gitu. Dan menurut gue harus ada ya. Bodo amat gue adain aja. Naiknya di bridge-nya. Hah, sorry banget Tintin. Santai. Kalau Mas Dede tuh sabar banget sama gue. 8 kali revisi. 8 kali revisi. Awalnya tuh Rinduku Rindu ada gini. Isi gitu-gitu. Gue kayak, enggak ya mas. Kok nggak mau mas? Gue kayak, enggak, jangan. Sampai revisi beberapa kali, mungkin ke-4 kali, ke-5, ke-6 itu akhirnya kita zoom. Gue jelasin dari gitarnya, petikannya ada di mana, kayak gitu-gitu. Kayak di awal itu gue mau gitarnya cuman kalau bisa jangan petik dulu, karena menurut gue kalau dari awal kayak gitu dia jadi agak ramai. Biar feel-nya semua rasa dulu gitu. Kayak di awal tuh mungkin lu bisa main pianonya dulu atau deng deng gitu-gitu doang mas. Abis itu baru lu main notasi petikan yang lebih ramai. Abis itu mungkin baru lu bisa gejreng gitu-gitu kan. Kalau bahasa gue kan gue nggak ngerti ya, tapi gue bisa ngerasain feel lagunya gitu. Sampai harus sedetail itu gitu. Jadi album Koma ini treatmentnya cukup spesial ya, spesial menurut gue karena mungkin udah hampir setahun nggak pernah nyanyi di atas panggung yang besar. Kemarin mungkin ada beberapa teman-teman yang ngeliat enggak kok dia nyanyi, itu Fiti-Fiti yang lama. Abis itu, soalnya alhamdulillah Fabula masih naik sampai sekarang santai. Abis itu bercanda. Abis itu Fiti-Fiti promo sih itu kemarin bawa mic itu ya. Jadi untuk manggung festival atau manggung konser tuh belum pernah sampai detik ini. Itu benar-benar gue jaga dan akhirnya bisa manggung lagi dan benar-benar manggung itu adalah pas setahun hiatus itu nanti di 14 Februari waktu kita Valentine. Terus itu di Stora Senayan Jakarta. Terus ada juga nanti untuk Kuala Lumpur di Malaysia itu di Idea Live tanggal 2 Mei. Tiketnya udah bisa dibeli, kalian bisa cari di websitenya Antara Suara, itu ada liveInconcert.com gitu. Terus juga aku tuh ada live session pertama kalinya Koma itu ada di YouTube aku juga gitu. Mungkin kalian pengen dengerin atau enggak kalian harus dengerin Koma di semua digital platform biar bisa aku nyanyiin di live. Kalau enggak kan pada requestnya sial dong mahal ini, aduh enak banget gitu kan, gue kan pengen nyanyi lagu baru gitu sih. Namanya konser itu 2 jam ya pemirsa, kayak nggak mungkin gue cuma nyanyi lagu 10 aja gitu, ya pasti dibawain lah. Fabula pasti dibawain, terus treatment mungkin gue nge-rap gitu, nggak ada yang tahu. Lama nggak nge-rap bisa jadi. Ditagih ntar. Loh tagih aja. Ada lah pasti.
Dulunya mungkin ngerasa lebih free, kalau sekarang kan mesti banyak ada yang diatur. Terus juga kayak kemarin lah tenang, itu gue nulisnya sambil ngurus Selina di bawah, dia main. Gue pas banget kayak sofa kayak gini, dia main di bawah, terus gue sambil nulis, sambil ada earphone di sini, terus gue sambil nulis kemarin lah tenang. Terus jadi dapat beberapa inspirasi lagu dari kehidupan juga kan, kayak Rinduku Rindu kayak gitu-gitu. Penulisannya jadi lebih dewasa sedikit gitu. Sebenarnya kan kayak pertanyaannya selalu, pernah nggak sih lu bawain Bali di setiap karya lu gitu. Nah kalau sebelumnya kan Fabula tuh kipas gitu kan, dia kayak kipas Bali gitu. Nah kalau ini tuh mungkin nggak terlihat Bali, tapi sebenarnya dalam itu tuh sebenarnya Bali. Jadi gue membawa warna sunset Bali gitu di situ gitu. Sunset Bali ya? Nempel sih sebenarnya enggak ya, cuman sakitnya ada. Gue selalu lupa sih kata-kata mereka karena gue nggak mau inget aja gitu. Oh gue inget. Gue waktu itu nyanyi sama Kak Ishan, nyanyi Sial dan nyanyi di panggungnya Ishan. Jadi gue tuker panggung sama dia gitu. Dia di panggung gue pertama waktu di Pespor, after itu gue di panggung dia. Pas di panggung gue itu kan nyanyi Sial. Nah kalau misalnya kita tuh kan ada prompter kan di bawah kita. Itu udah disepakati sebelumnya dari sebelum nyanyi. Nah, gue waktu itu tuh sempet dihujat, gue dibilang Malin itu kan nyanyi di mana-mana dia emang egois. Santai. Malin itu kan nyanyi emang egois, kan dia emang pengen paling kelihatan. Soalnya jadi waktu gue latihan, Kak Isyan tuh nggak mau ngambil suara satu yang tinggi banget tuh, dia nggak mau gitu. Jadi dia ngepecah suaranya gitu. Sedangkan waktu suara satu mungkin sialnya aku bertemu dengan cintamu gitu kan. Gak mungkin dong gue nyanyi sial. Gak mungkin. Ya gak sih? Jadi gue harus nyanyi sial karena tarikan suara pasti mempengaruhi power kan. Nah, Kak Isyan tuh ngepecah suara 2. Mungkin di FOH gue terdengar jadi gue di depan kali suaranya ya. Jadi gue dihujat lah waktu itu. Dihujatnya adalah ya gue egois, gue nggak mau, gue mau menang sendiri, gue mau paling terlihat. Padahal saat sebelum itu latihannya tuh udah dibagi tuh, part ini Kak Isyan, part ini gue, bener-bener udah kebagi gitu loh. Nah Kak Isyan nggak mau, ya gue kan sebagai junior apalah ini, gue pasti yang siap. Ya nggak sih, gue ngikut, iya gitu, gue ya Lini mah di mana aja ya udah, Kak Isyan nggak mau, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena kan gue ngerasa saat itu rasa hormat gue ke Kak Isyan tuh beda karena gue ngidolain dia banget. Abis itu dia mau di panggung gue, terus tiba-tiba gue maksa, enggak lo harus yang itu kayak gue rasanya oh no gitu. Terus abis itu gue pindah ke panggung dia, jadi ada prompter di kanan sini. Nah gue tuh ngebaca apa yang harus gue nyanyiin. Misalnya tulisannya Mahal ini warna merah, Isyan kuning gitu. Nah waktu itu nyanyi Tetap Dalam Jiwa. Nah pas part gue nyanyi ya gue nyanyi sama Isyan sambil baca. Gue nggak mungkin nyanyiin partnya Isyan kan. Nah di situ tuh mungkin Isyan juga nimbrungin gue nyanyi. Nah di situ gue dibilang ego juga. Jadi di panggung yang sama, hanya bertukar panggung tuh gue dibilang sama-sama kayak tuh di sini juga dia ego. Enggak, gue tuh nggak lihat boy. Gue nggak baca tuh part gue memang. Ya mungkin Isyannya nimbrung aja, bukan gue mau ngambil part Isyan, emang itu part gue. Dan itu waktu itu cukup bertubi-tubi lah, hujatan itu ada. Terus ya udah, terus akhirnya ya after itu ada konsernya Isyan kan, konser besarnya saat itu di Istora. Gue berkesempatan diajakin lagi sama dia nih, diajakin sama dia untuk nyanyi di Istora, di konser besarnya dia. Seorang idola gue yang gue selalu bilang ini idolanya siapa, kalau di Indonesia gue selalu sebut Isyan gitu. Terus ini nyanyi apa ya harusnya, Anganmu Anganku. Gue langsung kayak mati gue tuh gue udah dihujat begini nih. Abis ini gue baca komennya kan, akhirnya dengan berat hati gue nyamperin Isyan waktu gue harus latihan studio. Gue bilang, Kak, sorry banget ya, aku nggak bisa nyanyiin Anganmu ini gitu. Terus dia yang kayak masih masih pengen duetin itu sama gue, tapi gue nya nolak tuh, rasanya sakit banget sih. Dan gue nontonin itu sampai dia selesai. Ya itu sih, lebih ke tuduhan tuh gue nggak suka sih, jujur. Nggak tahu ya, kayak ada yang bilang di saat gue posting koma, terus dia bilang aku belum move on dari Bohongi Hati.
aku belum move on dari ini. Omongan kalian tuh nyakitin tau. Cukup bilang, bagus gitu aja dah, makasih gitu.